The pandemic is officially over. The World Health Organization today declared an end to the COVID-19 global health emergency. Pasca pandemi COVID-19 terjadi pembaruan konsentrasi perusahaan raksasa pangan global. ETC Group, sebuah organisasi non-pemerintah, mengurutkan perusahaan-perusahaan raksasa pangan global yang mengendalikan masing-masing dari 11 sektor industri pangan utama, yaitu benih, bahan kimia pertanian, genetika ternak, pupuk sintetis, mesin pertanian, farmasi hewan, pedagang komoditas, pengolah makanan, big meat, retail bahan makanan, dan pengiriman makanan. Peringkat didasarkan pada angka penjualan tahun 2020. Dari 11 sektor industri raksasa itu dipilih 3 sektor industri yang sangat berhubungan kebutuhan petani, yaitu pestisida, benih, dan pupuk sintetis. Rantai pangan saat ini memungkinkan para cukong pangan raksasa untuk memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar daripada 3,6 miliar keluarga tani, nelayan, dan produsen di dunia jika digabungkan. Seolah-olah para cukong raksasa pangan yang paling bertanggung jawab untuk memberi makan dunia. Saat ini, negara Cina memproduksi lebih banyak bahan aktif pestisida daripada Amerika Serikat atau Uni Eropa. Dalam laporan ETC Group berjudul Food Barons, menyebutkan, salah satu perusahaan Cina kini memimpin di semua lini. Selain menjadi produsen pestisida paten dan generik terkemuka di dunia, perusahaan multinasional mereka juga memproduksi input pertanian yang terkenal bernama Syngenta dengan kekuatan riset dan pengembangan serta menguasai pasar di tingkat global. Mari kita cermati 10 perusahaan raksasa berdasarkan penjualan agrokimia atau pestisida pada tahun 2020. Perusahaan raksasa ChemChina menguasai seperempat pasar pestisida global dan pangsa pasar mencapai 24,6%. Jika digabungkan 4 pasar pestisida global teratas itu, maka mereka menguasai 62%. Sektor penjualan benih dikuasai 3 perusahaan raksasa, yakni Bayer, Corteva, dan Syngenta. Keempat perusahaan teratas menguasai 51% pasar benih global. Penjualan pupuk sintetis teratas adalah Nutrien, perusahaan Kanada, kedua Yara perusahaan Norwegia, dan posisi ketiga adalah The Mosaic Company dari Amerika Serikat. Perusahaan Syngenta dan perusahaan Bayer merupakan perusahaan raksasa dan terkokoh menduduki urutan puncak teratas pasar penjualan pestisida dan benih global. Ditambah lagi dengan komersialisasi bioteknologi molekuler pada pertengahan tahun 1990-an. Misalnya, tanaman produk rekayasa genetika atau PRG yang tahan terhadap herbisida. Sektor pestisida dan benih menjadi sangat terkait dan saling tergantung. Dan saat ini, keduanya semakin dihubungkan oleh strategi Big Data. Apa itu strategi Big Data pertanian? Big Data di pertanian dapat mencakup informasi cuaca dan hasil panen secara historis maupun real-time dan prediksi, informasi margin komoditas, unit benih yang dibeli dan ditanam, harga input, dosis pupuk, pengukuran dan pemetaan plot, tingkat unsur hara tanah, tingkat karbon tanah, tingkat kelembapan tanaman, dan lain-lain. Data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis dengan bantuan algoritma untuk membuat keputusan di lahan pertanian secara otomatis yang disebut-sebut dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan keuntungan. Di samping itu, teknologi mobil tanpa pengemudi, teknologi pengenalan wajah, robotika dan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, teknologi drone, teknologi penginderaan dan penuaan, komputasi awan, teknologi blockchain, aplikasi seluler, dan banyak lagi. Semuanya berperan dalam pertanian industri terbesar di dunia. Nah,
Kita saat ini menuju 3 tren penting multisektoral yang sedang berkembang yang memungkinkan peningkatan kontrol di sepanjang rantai makanan industri oleh Big Agri, Big Data, Big Finance. Kenyataan yang tak bisa dipungkiri bahwa para ilmuwan dan para cukong raksasa akan terus berpikir keras menciptakan dan membangun sistem pertanian skala besar guna memberi makan Anda, dan mengambil keuntungan lebih banyak dari ketidakdayaan Anda.